Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang selamat pagi Bapak Ibu seluruh operator Kabupaten Tebo yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu Bapak Ibu operator seluruh Kabupaten Tebo. Saya dari staf di DAS dari kasih kurikulum untuk mewakilkan membagi informasi kepada seluruh operator di Kabupaten Tebo mengenai pemutakhiran data Dapodik untuk perencanaan DAK fisik tahun anggaran tahun 2022 yang seharusnya pada webinar pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Cindy selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, tapi beliau kebetulan lagi ada hal yang harus diselesaikan mengenai tugas dinasnya di Jambi. Kami dari Dinas Pendidikan mewakili pemohon maaf untuk belum hadirnya Bapak Cindy selaku pembina Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Lalu langsung saja mengenai webinar pemutakhiran data Dapodik perencanaan DAK 2022 ini, Bapak Ibu yang harus diketahui oleh seluruh operator Kabupaten Tebo sesuai dengan perencanaan DAK fisik untuk tahun 2022 pada ini pada kebijakan pemanfaatan data Dapodik sesuai dengan latar belakang yaitu kualitas data, sarana dan prasarana yang masih rendah, terutama dalam hal ketersediaan kondisi, kerusakan prasarana, salah satunya penyebabnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman operator dalam menginput. Nah, ini harus dipahami seluruh operator yang ada di Kabupaten Tebo, baik dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dalam kebijakan yang sekarang ini, untuk perencanaan DAK fisik tahun 2022 nantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempercayai satu sumber data dari pusat, yaitu Dapodik. Jadi seluruh operator yang ada di Kabupaten Tebo, dari baik tingkat sekolah TK, SD, dan SMP, harus mengvalidasi antara realita data yang ada di lapangan dan di Dapodik. Jadi yang pertama, Dapodik digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan DAK fisik di bidang pendidikan. Lalu Dapodik perlu dimutakhirkan terutama untuk data kondisi prasarana, khususnya prasarana dengan menggunakan instrumen penilaian kerusakan yang sekarang ini disusun oleh PUPR sesuai Undang-Undang Perpres. Dan yang ketiga, untuk perencanaan DAK fisik tahun 2022 ini yang terakhir yang diketahui nanti Pak Dadang itu pertanggal 31 Maret 2021 itu harus seluruh operator harus sudah disinkronkan dari data realita yang di lapangan. Yang kedua, untuk pemutakhiran data Dapodik tahun 2021 ini dalam rangka perencanaan DAK fisik pendidikan tahun 2022. Dalam perencanaan DAK fisik pendidikan tahun 2022 nanti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menggunakan Dapodik sebagai instrumen verifikasi data dalam proses pengajuan DAK fisik di bidang pendidikan. Nah, nanti seluruh operator yang ada di Kabupaten Tebo
harus dipahami bahwa peran Dapodik sangat menentukan terkait usulan DAK tahun anggaran tahun 2022 yang diajukan di setiap operator sekolah. Untuk proses screening, usulan-usulan DAK fisik juga menjadikan Dapodik sebagai acuan data untuk usulan DAK fisik tahun 2022 nantinya. Maka Bapak Ibu operator seluruhnya perlu diketahui bahwa segera melengkapi data Dapodiknya atau pemutahiran Dapodiknya sesuai kondisi sekolah yang ada. Jangan dibuat untuk kebutuhan akreditas sekolah, kondisi lapangan tidak sesuai dengan apa yang didapodik, karena pemantauan dari pusat itu langsung ke Dapodik. Maka dari itu data Dapodik harus sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Intinya Bapak Ibu operator semuanya, untuk proses usulan DAK tahun 2022 nanti, Kementerian mempercayakan data dari sesuai dengan Dapodik, dari khususnya untuk Sapras. Kebijakan sarana prasarana DAK fisik, arah kebijakan DAK fisik itu pemutahiran Dapodik, perencanaan DAK fisik tidak baik, tidak akan mendapatkan suatu kebutuhan. Jadi intinya, maksudnya pemutahiran Dapodik ini perencanaan DAK fisik harus sesuai antara realita yang di lapangan sama apa yang ada di data Dapodik tersebut. Data Dapodik, data yang diisi di Dapodik harus sesuai kondisi real antara kekurangan kerusakan rendah atau kerusakan tingkat. Untuk perencanaan DAK fisik tahun 2022, peranan Dapodik sangat menentukan untuk proses screeningisasi usulan DAK fisik. Nah, Dapodik ini sebagai acuan data fisik tahun 2022 nantinya untuk dalam penyesuaian perencanaan DAK tahun 2022 nanti. Nah, pengumpulan data nanti seluruh operator mengisi form yang akan nanti dikasih dari tim surveyor Pak Sadi Kuswanto SIT. Beliau nanti yang membimbing perencanaan pengisian form, lalu nanti seluruh operator memberikan data sesuai kondisi real yang di sekolah, lalu diisikan di form tersebut. Setelah diisikan form tersebut, nanti kita tentukan jadwal Pak Dadang kapan pengumpulan seluruh operator form itu dikumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo di Kasih Sapras. Nah, nanti ada beberapa form yang ada tanda tangan itu diselesaikan di Dinas Pendidikan. Intinya seluruh operator yang Bapak Ibu Kabupaten Tebo yang berada di sekolah tingkat TK, SD, dan SMP, ini nantinya Bapak Ibu tugasnya untuk mengisi form kerusakan di sekolah-sekolah yang akan diusulkan untuk pengusulan perencanaan DAK 2022.